bergembira mendengarkan janji Allah. Kami siapkan bumi mereka untuk kalian, tanah mereka maksudnya. Kami jadikan harta mereka milik kalian. Kami jadikan apa yang punya mereka jadi milik kalian. Itu caranya gimana Bu kira-kira? Melalui perang apa tidak nih? Melalui perang apa tidak? Ayat kita surat Al-Ahzab, surat yang ke-33, ayat yang ke-23 dan 24 sudah selesai, tapi ringkasannya kita bacakan kembali. Di ayat yang ke-23 adalah Allah menyebutkan tentang kerinduan orang-orang beriman untuk syahid di jalan Allah. Kerinduan orang-orang yang benar imannya agar dia meninggal dunia sedang di jalan Allah. Dan peringkat tertinggi meninggal dunia di jalan Allah itu adalah orang-orang yang terbunuh di medan tempur ketika dia sedang berjihad melawan orang-orang kafir. Di ayat ini dikatakan ada orang-orang beriman yang sudah membuktikan kerinduannya dan telah terpenuhi janji Allah kepadanya, di mana dia mendapatkan syahid, dan ada yang masih menunggu-nunggu dengan letupan-letupan rasa rindu di dalam dada. Wa minhum may yantazir wa ma baddalu tabdila, untuk supaya janji yang dijanjikan oleh Allah yang dia minta dalam doa-doanya dan dia buktikan dalam praktek perjuangan hidupnya, dia tidak mau digerubah dan diganti dengan apapun. Diiming-imingi jabatan? No. Diiming-imingi fulus? La. Begitu juga ditekan dan diancam, dipenjarakan, diburu, bahkan sampai dia tidak akan mau bergeming. Wa ma baddalu tabdila, dia tidak akan mau merubah dan mengganti cita-cita dan keinginannya dalam rangka mewujudkan janji dan sumpahnya di hadapan Allah agar dia bisa mengakhiri hidupnya dengan syahid. Dia tidak mau ditukar itu dengan apa saja. Itu ayat yang ke-23. Di ayat yang ke-24 dari surat Al-Ahzab ini, Allah menyebutkan liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim. Allah ingin membalasi orang-orang yang telah benar-benar jujur hati mereka dan iman mereka itu. Allah ingin balasi mereka, baik yang laki-laki ataupun yang wanita. Di waktu yang sama, orang-orang munafik, mana ada jujur mereka. Orang-orang munafik pasti mereka akan bohong. Katanya, untuk agama apapun saya lakukan. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka, Allah menuntut perjuangan dan pengorbanan mereka, ketahuan mereka bohongnya. Maka orang munafik akan dibalasi oleh Allah dengan kebohongan ini. Coba lihat Bu, orang munafik tidak akan pernah mau turun untuk berjuang, tidak akan pernah mau. Di beberapa ayat dalam Al-Quran, Allah sebutkan berulang-ulang, orang munafik selalu mencari cara untuk tidak ikut-ikutan. Jangankan untuk perang lagi di jalan Allah, untuk bergabung saja dalam acara besar umat yang memang memerlukan pengorbanan waktu, bahkan juga bisa jadi pengorbanan duit, mereka akan mencari hailah dan alasan. Anak saya baru lahir, toko saya tidak ada yang jaga, rumah saya ini rawan untuk maling. Banyaklah alasannya. Intinya dia buat alasan-alasan. Mau tahu orang-orang munafik? Gampang. Ketika diajak berjuang, dia cari-cari alasan. Ketika diajak untuk berkorban, dia akan langsung memberikan berjuta-juta helah agar dia tidak bisa bergabung di situ. Ya, maka Allah akan balasi pula orang munafik ini. Kemudian insya'a aw yatuba alaihim. Kalau Allah mau, Allah azab mereka. Kalau Allah mau, Allah terima taubat mereka. Maksud Allah mau itu apa? Kalau mereka ternyata menyesal, mereka sudah bersikap bodoh, tidak menepati janji, khianat, mungkir dan mangkir, maka taubat dia, Allah terima taubatnya. Bukanlah Allah berarti dia orang munafik enggak diterima taubatnya. Tidak ada begitu dah Bu ya. Orang munafik kalau mau taubat, Allah pasti terima. Syarat taubat itu sudah terpenuhi, Allah pasti terima. Tapi kalau sudah sampai nyawa di tenggorokannya atau matahari terbit dari sebelah barat, mau tobat dia saat itu,
Itu tobatnya Fir'aun namanya itu. Tobatnya Fir'aun sudah sampai di sini nyawanya, baru dia menyatakan amantu bi Rabbi Musa. Sekarang aku mengikrarkan, aku beriman dengan Rabbnya Musa. Apa kata malaikat? Apa kata malaikat maut? Ada yang hafal apa yang kata malaikat maut? Di dalam Al-Quran Allah abadikan itu ungkapan malaikat maut. Sekarang kamu baru mau beriman. Sekarang, kemana kamu kemarin? Kenapa tidak kemarin-kemarin kamu beriman? Begitu banyak ayat-ayat Allah dinampakkan kepada kamu. Imannya sudah terlambat dan Fir'aun dicabut dalam keadaan kafir. Ya, jadi orang yang tobat sementara nyawanya sudah sampai di sini, sudah sampai di tenggorokan, tidak ada tobatnya lagi. Itu yang terjadi pada Fir'aun. Tobatnya orang-orang yang terlambat adalah ketika nyawa sudah ada di tenggorokan, ketika malaikat maut sudah menarik-narik dan memaksa keluar ruhnya, baru saat itu dia tobat. La taubata lahum. Innallaha kana ghafurur rahima. Baik, ayat yang ke-25 lagi sekarang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Waraddallahu alladhina kafaru ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. ورد الله, dan Allah menghalau, menolak alladzina kafaru, ya, orang-orang yang telah kafir itu Allah tolak bighaizihim, dengan kemarahan yang mereka, dengan emosi mereka. Lam yanalu khaira, apa-apa kebaikan yang belum mereka dapatkan. Allah tolak orang kafir, orang munafik, orang jahat, orang fasik, orang zalim tak berhak mendapatkan kebaikan. Lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina alqital. Allah juga melindungi orang-orang yang beriman dari perang. Jadi supaya tidak terjadi perang, Allah cari berbagai macam cara dengan mudah bagi Allah untuk agar orang beriman enggak jadi perang. Sementara orang munafik takwiban aja perang. Orang beriman dah siap. Dah siap dalam artian apa? Secara senjata enggak siap, secara personil enggak siap, secara kesiapan makanan, pembiayaan tidak siap. Tapi walaupun begitu, karena Allah membukakan di depan pintunya, di depan hidungnya, sudah siap-siap untuk perang, mereka akhirnya menyatakan siap. Siap tidak siap, jadi itu prinsip orang beriman. Musuh tidak dicari, datang tidak akan lari. Itu prinsip orang beriman. Tapi Masya Allah, Allah akan alihkan musuh itu sehingga nggak jadi perang. Gitu loh ya. Sementara orang-orang munafik udah ketahuan duluan. Alun manga-manga musuh lah, orang-orang munafik sudah mengajak, sudahlah, janganlah cari gara-gara kita, musuh terlalu banyak. Ya, mereka sangat kuat, dana mereka, finansial mereka, persenjataan mereka, kita tak akan sanggup melawan mereka. Kalau orang beriman, kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsirah. Itu prinsip orang beriman. Bukannya masalah banyak jumlah, bukannya masalah lebih kuat senjata, lebih banyak dana, bukan itu yang menyebabkan kita menang, tapi pertolongan Allah. Sangat banyak dalam sejarah, jumlah sedikit menang. Itu prinsip orang beriman. Jadi orang beriman mempersiapkan mentalnya, mempersiapkan nyalinya, walaupun secara fisik, secara persenjataan lainnya enggak siap, tapi dia persiapkan itu, ruhiyahnya dia persiapkan. Akhirnya Allah palingkan orang beriman enggak jadi perang. Dan orang beriman dimenangkan oleh Allah. Saya sering sekali membaca buku-buku dan kitab-kitab tentang perang yang enggak jadi, tapi Allah menangkan orang beriman tanpa perang. Itu cara Allah. Wa kafallahul mu'minina, dan Allah menahan orang-orang beriman agar jangan sampai terjadi perang di tengah orang beriman. Kafallahul mu'minina al-qital. Ya, terus yang penutup, fariqan taqtulun wa ta'siruna fariqa. Mana dia? Wa kana Allahu qawiyyan aziza. Wa kafallahul mu'minina al-qital. Allah menahan orang-orang beriman agar jangan sampai orang-orang beriman perang. Kalau orang-orang beriman perang, sudahlah jumlah kita enggak banyak, perang pula lagi. Ya, dalam keadaan enggak siap. Termasuk ruhiyah pun orang beriman sesungguhnya enggak siap hari ini. Hari ini ya, orang beriman enggak siap secara ruhiyah, secara mental, secara nyali kita enggak siap.
Kalau mau syahidan sih bisa aja, tapi kan bagaimanapun tetap harus ada sedikit banyak kesiapan ruhiyah. Nah, baik. Tetapi kita lanjutkan di ayat yang ke-26-nya. Wa anzala alladhina zaharuhum min ahlil kitabi min sayasihim wa qadhafa fi qulubihimur ru'b fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqa. Artinya Bu baca. Dan dia menurunkan orang-orang ahli kitab atau Bani Quraiza yang membantu mereka atau golongan-golongan yang bersekutu dari benteng-benteng mereka, dan dia memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Bahagian mereka kamu bunuh dan sebagian lain kamu tawan. Pada akhirnya mereka Bu, sesama mereka itu bentrok-bentrokan, sesama mereka itu gontok-gontokan. Pada akhirnya sama mereka saling bunuh-bunuhan, saling perang-perangan sesama mereka, saling perang sesama mereka. Keren, skenario Allah itu maha keren. Allah nggak perlu menurunkan orang beriman harus berhadapan dengan mereka. Allah biarkan mereka sesama mereka saling gontok-gontokan. Pada akhirnya baru Allah hadapkan mereka dengan kita, ya. Dan pada akhirnya Allah akan jadikan mereka, sebagian mereka jadi tawanan kita, sebagian lagi habis oleh tangan kita. Ini ayat mengatakan loh Bu, pada akhirnya orang beriman pasti akan perang. Pada akhirnya orang beriman pasti akan perang. Aku ini diutus, kata Nabi Muhammad SAW, di akhir zaman ini membawa pedang, membawa tombak. Rezekiku, kata Rasulullah, ada di bawah pedang, di bawah bayang-bayang tombakku. Ini maknanya apa? Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW pada akhirnya nanti akan dimenangkan dengan pedang, dengan tombak, maksudnya dengan kekuatan, dengan besi. Pada akhirnya memang berawal kita dari dakwah, dari seminar, dari amar bil ma'ruf nahi anil munkar, dari pokoknya dari acara-acara ilmiah, ya, berawal dari situ. Tapi pada akhirnya Allah akan takdirkan kemenangan ini adalah melalui as-saif, melalui ar-rumh pada akhirnya. Dan itu sesuatu yang tidak kita inginkan semua, tetapi itu jalur yang harus dijalani. Ketika jalur itu terbuka, pasti saat itu sudah ada orang-orang beriman yang sudah siap menempuh jalur itu. Kalau sekarang bagaimana saya katakan kepada ibu? Sudah siap orang-orang beriman? Saya katakan belum. Maka benar para alim ulama yang mengatakan tahan diri. Benar sekali para alim ulama yang mengatakan sabar dulu, tahan diri dulu. Apalagi di akhir zaman Nabi mengatakan senjata kalian pada masa itu adalah sabar dan yakin. Sabar dan yakin. Sabar dulu, sabar. Tapi Allah akan lemahkan dulu musuh-musuh kita, barulah Allah bukakan pintu kita. Saat itu kita melihat bahwa kita sudah sepadan dengan mereka. Kalau sekarang belum Bu. Ya, kalau sekarang ini sabar dulu, sabarlah dalam sholatnya, sabarlah dalam puasanya, sabarlah dalam zikirnya, sabarlah dalam ibadah-ibadahnya, sabarlah dalam menahan diri dengan maksiatnya, sabarlah untuk tetap taat kepada alim ulama, sabarlah kita di akhir zaman ini, sabar dan yakinlah bahwa Allah akan membukakan pada waktunya, yakinlah Allah akan menangkan kita, yakinlah bahwa pada akhirnya kita yang akan kembali memimpin seluruh dunia dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik. Lanjut ayat yang ke-27. Ini cantik betul. Wa awrathakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam tata'uha wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Artinya, dan dia mewariskan kepadamu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka, dan begitu pula tanah yang belum kamu injak. Masya Allah. Pada akhirnya, ini janji Allah lah ya di surah Al-Ahzab ini, pada akhirnya tanah mereka akan jadi milik kita. Harta benda yang mereka punya jadi akan jadi milik kita. Aset-aset mereka akan jadi milik kita. Sebenarnya kita agak malu ya mau membacakan ayat ini, tapi karena ayat, mau malu apa? Kita akan beriman kan dengan ayat ini. Kita mengimani yang kita yakin. Kan kesannya apa? Mimpi di siang bolong tuh orang-orang beriman. Kan begitu kan? Harta benda mereka jadi milik kita, tanah mereka akan menjadi milik kita, teknologi mereka akan jatuh ke tangan kita, apalagi persenjataan mereka akan jadi milik kita, seterusnya.
Kalau lah nggak ada ayatnya, kita nggak berani ngomong kayak gini. Kita punya apa sih sekarang ini untuk bisa itu menjadikan milik kita? Kita punya apa sekarang? Kekuatan nggak ada, jumlah sangat sedikit, ya. Dan semua media di tangan mereka, fulus pun kita nggak punya. Kita dalam keadaan lemah, tahu-tahu mimpi kita. Untung ada ayatnya. Jadi cukuplah kita bergembira mendengarkan janji Allah ini. Bergembira mendengarkan janji Allah. Kami siapkan bumi mereka untuk kalian. Tanah mereka maksudnya, kami jadikan harta mereka milik kalian. Kami jadikan apa yang punya mereka jadi milik kalian. Itu caranya gimana Bu kira-kira? Melalui perang apa tidak nih? Melalui perang apa tidak? Iya. Nggak mungkin orang itu tiba nyerahkan aja, itu nggak mungkin. Itu baru mimpi siang bolong. Berarti melalui perang. Tetapi Allah Maha Perkasa. Peperangan nanti itu tidak akan banyak menghabiskan nyawa kita. Tidak akan banyak. Allah Maha Perkasa. Ya, alur-jalurnya tadi sudah saya sebutkan. Maka Masya Allah, itu yang akan kita nikmati ke depan. Pertolongan Allah di akhir zaman ini sangat kuat, Bu. Pertolongan Allah di akhir zaman ini sangat kuat. Yang penting Ibu harus yakin. Kita semua harus yakin. Kaum muslimin, muslimat, kita harus yakin pertolongan Allah di akhir zaman ini sangat kuat. Syaratnya adalah sabarlah. Ya, bersabarlah dalam menjaga sholat yang benar, berjamaah. Bersabarlah dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya. Ikhlaslah, sabarlah dalam menjaga ikhlas. Yakinlah kepada Allah dan jangan mengatakan di mana Allah. Kenapa Allah sampai sekarang tidak menolong kita? Jangan keluarkan kalimat-kalimat itu. Jangan keluarkan kata-kata itu. Biarkan mereka meneruskan makar mereka. Biarkan mereka mengerjakan apa yang biasa mereka kerjakan dalam kejahatan mereka. Biarkan la yaghurrannaka taqallubal ladzina kafaru fil bilad. Ya, la yaghurrannaka taqallubal ladzina kafaru fil bilad. Jangan sampai kita membuat panik. Jangan sampai kita pusing, jangan sampai kita meloyo perut kita, lalu kita hilang semangat dengan gaya orang-orang kafir yang petantang-petenteng di muka bumi di negara-negara. Biarkan saja mereka, karena Allah yang akan mengurus mereka. Yang penting kita sekarang disabar, yakinlah, teruslah bergerak, majulah terus semampu kita, dan ibadah dan pendekatan diri kepada Allah, dan maksiat jangan dibuat. Sabarlah kita, apapun pahitnya keadaan kita, terbuka pintu maksiat jangan dibuat. Sabarlah kita menahan diri untuk jangan sampai terperangkap, tersedot dalam arus pusaran maksiat yang terbuka di akhir zaman ini. Sabarlah kita. Yakinlah Allah ma'as sabirin. Yakinlah innallaha yuhibbus sabirin.